Shalom, selamat pagi Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini Senin 14 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di dalam bahasa Batak dikatakan, sohapo sapehita, tong do haposan anggo ibana, aidang tar suada hossa dirinya. Demikian isinya. Ada kalanya Amanginang kita merasa ketika sedang di dalam pergumulan, apalagi pergumulannya datang bertubi-tubi, banyak sekali. Dan biasanya kita menyerah atau setidaknya kita mengeluh itu ketika masalahnya itu datang berrentetan begitu. Habis masalah di sini, di pekerjaan misalnya, ada muncul masalah di keluarga inti, ada muncul masalah di keluarga yang lebih luas, ada muncul masalah di tempat lain, masalah keuangan, masalah kesehatan, dan yang lain-lain. Dengan orang-orang dekat kita. Lalu kita akan mengeluh. Di tengah keluhan kita, ada saja waktu atau momen di mana kita bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa Engkau tinggalkan aku? Ketika keadaan kita yang paling terpuruk, seterpuruk-terpuruknya. Ketika keadaan kita yang jatuh sejatuh-jatuhnya. Namun tidak sekali dua kali lagi kita mendengar ilustrasi yang menceritakan tentang seseorang yang berjalan bersama Yesus katanya di pantai. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat hanya ada sepasang langkah kaki. Dan dia mengira bahwa itu langkah kakinya dan Tuhan sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Namun ketika dia perhatikan lebih lagi, ternyata itu bukan langkah kaki dia, tapi langkah kaki Tuhan yang sedang menggendong dia. Kadang sudut pandang kita yang perlu diperbaiki. Melihat lebih luas lagi, melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Entah dalam hal itu, apapun itu. Entah secara tidak sengaja ataupun sengaja kita lakukan. Ada hal
yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Yang lebih mirisnya adalah ketika hal yang bikin kita meninggalkan Tuhan itu adalah justru pemberian Tuhan. Kita dikaruniai anak di dalam keluarga kita. Kita dianugerahkan pekerjaan yang baik. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menjabat sesuatu. Berkat itu ya, anak, pekerjaan, harta, itu berkat dari Tuhan. Kepintaran, itu berkat dari Tuhan. Tapi justru itu yang membuat kita meninggalkan Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Ketemu sama anaknya, marah-marah, sampai berlebihan, sampai menimbulkan dosa. Diberikan pekerjaan, tetapi di dalam pekerjaan itu justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak setia. Dia tidak pernah tidak setia. Tuhan sudah berjanji mengenai kasih setia. Kasih setia seperti yang sudah pernah saya jelaskan, itu kasih yang ditambahkan dengan kata kesetiaan yang artinya bukan hanya kepada satu orang, tetapi secara turun-temurun bersama-sama dengan Allah dan manusia yang dikasihinya. Secara turun-temurun. Jadi Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya sendiri, dia tidak pernah menyangkal janjinya. Begitu. Yang mau meninggalkan, kalaupun yang ada yang meninggalkan yang tidak setia, itu adalah diri kita sendiri. Entah dalam hal apapun itu. Dalam hal pekerjaan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, pikiran kita yang meninggalkan dia. Tetapi walaupun begitu, ketika kita di dalam persoalan itu, ketika kita di dalam masalah itu, ketika kita dalam kedatangan masalah yang bertubi-tubi, pergumulan yang bertubi-tubi itu pun, yakin dan percayalah mengenai Tuhan tidak meninggalkanmu. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tetap menopang kita. Dia tetap memanggil kita, ayo sini kembali padaku. Atau dia sedang mengatakan kepada kita, ayo tegarlah, pikulah salibmu. Begitu. Sampai kita menjadi kuat, menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih tegar lagi, menjadi ditempah menjadi lebih keras lagi begitu. Untuk melawan dunia ini, untuk melawan kedagingan kita. Untuk melawan si iblis yang jahat yang mau mencoba menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas segala anugerah-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, entah Engkau telah jagai kami di sepanjang malam hari sampai Engkau hantarkan kami di pagi hari ini. Kiranya sebagaimana Engkau telah menjagai kami di malam hari, untuk sepanjang hari ini juga Tuhan, kiranya Engkau sertai, jagai kami. Jangan biarkan Tuhan kami kalah dengan segala pergumulan, segala pertentangan, segala pertempuran yang akan kami jalani sepanjang hari ini, melawan kedagingan kami, melawan kehendak-kehendak si jahat. Kuatkan kami melalui Roh-Mu, agar kami mampu dan menang bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Amanginang, sampai jumpa di esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Kasih setiamu tiada bertara di kala sulit.